Perkenalkan, saya Nadia Rizka Firnanda, mahasiswi semester 2 Universitas Pancabakti Pontianak angkatan 2021. Saya dari program studi manajemen di kelas M4. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan berkenaan dengan tugas mata kuliah perilaku organisasi dari beberapa materi yang sudah diberikan dan disampaikan dan serta video yang sudah diberikan. Baik, untuk pertanyaan bagian pertama, kenapa terjadi perbedaan individu di tempat kerja? Karena persepsi yang ditanamkan dipaksakan untuk sama, menjadi satu visi, misi, dan tujuan bersama. Hal ini dapat berpengaruh terhadap perilaku para pekerja sebagai motor penggerak dan penentu produktivitas suatu perusahaan. Selain itu, pemahaman persepsi juga akan mempengaruhi kreativitas dan kinerja para pekerja. Di mana dalam hal ini, pekerja dituntut untuk profesional dalam bidang maupun sosialnya. Lalu pertanyaan yang kedua, setiap individu pekerja harus memiliki 3 aspek, sebutkan dan jelaskan. Aspek yang pertama adalah locus of control, bahwa setiap individu harus menentukan keyakinannya terhadap perilaku mereka yang dapat mempengaruhi beberapa apa yang akan terjadi dalam diri dan meyakini bahwa merekalah penentu dari nasibnya sendiri yang bertanggung jawab atas apa yang akan terjadi pada dirinya. Lalu aspek yang kedua ada self-efficacy. Berhubungan dengan keyakinan terhadap kompetensi dan kemampuan diri dalam kemampuan menyelesaikan tugas secara berhasil. Self-efficacy memiliki 3 dimensi. Yang pertama besarnya, lalu kekuatan dan generalitas. Lalu aspek yang ketiga adalah kreativitas. Kreativitas merupakan ciri dari kepribadian untuk tidak berpikir kaku dan menghasilkan ide yang baru yang berguna, di mana dengan berpikir kreatif akan menghasilkan inovasi yang merupakan sumber kehidupan bagi perusahaan. Lalu pertanyaan yang ketiga, bagaimana pengaruh kepribadian terhadap persepsi? Persepsi sendiri dipengaruhi oleh kepribadian seseorang. Kepribadian yang baik akan menghasilkan persepsi positif terhadap apapun yang dilakukannya. Begitupun sebaliknya, apabila kepribadian seseorang itu jelek, maka persepsi yang dihasilkan akan sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Kepribadian sendiri dapat terjadi karena faktor keturunan, seperti etnis, gender, ras, dan orientasi. Dan ini juga terkadang menjadi penilaian tersendiri bagi perusahaan terhadap pekerjanya. Karena keturunan dapat memberikan penjelasan mengenai beberapa aspek keragaman manusia. Selain itu, faktor internal lain dari pekerja yang dapat mempengaruhi kinerja dan profesionalitas adalah kemampuan. Kemampuan sendiri dibagi atas 2 kategori, yaitu kemampuan mental sebagai tindakan intelijensi seseorang dan intelijensi emosi yang merajuk pada sosial berupa penanganan hubungan dan interaksi dengan orang lain. Lalu pertanyaan yang keempat, mengapa perbedaan individu sangat penting di dalam suatu perusahaan? Karena setiap orang memiliki kepribadian yang sangat unik dari latar belakang mereka, serta saling melengkapi satu sama lain supaya tercipta suatu warna yang sangat menarik dan enak dipandang. Setiap individu memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Ada yang memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi dan ada yang tidak. Ada yang memiliki tubuh tinggi dan ada yang rendah. Semua hal itu perlu diperhatikan dalam sebuah organisasi. Karena dengan memahami perbedaan yang ada pada individu akan memudahkan seseorang untuk memahami orang lain. Dan hasil akhirnya akan terciptanya hubungan kerjasama dan saling pengertian antara satu individu dengan individu lainnya. Lalu pertanyaan yang kelima, sebutkan dan jelaskan variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku individu di tempat kerja. Variabel yang pertama adalah variabel individual. Variabel individual terdiri dari 2 subvariabel, kemampuan dan keahlian, latar belakang serta demografis. Subvariabel-subvariabel ini masing-masing membantu menjelaskan perbedaan-perbedaan individu dalam menghasilkan perilaku dan prestasi. Yang pertama ada kemampuan dan keterampilan seperti mental dan fisik.
Yang kedua latar belakang seperti keluarga, kelas sosial, dan pengalaman. Lalu yang ketiga ada demografik seperti umur, bangsa, dan jenis kelamin. Lalu ada variabel yang kedua yaitu variabel keorganisasian. Variabel keorganisasian terdiri dari subvariabel sumber-sumber daya, kepemimpinan, penghargaan, struktur, desain pekerjaan. Subvariabel-variabel ini masing-masing membantu menjelaskan hubungan keorganisasian dengan perilaku kerja. Adapun variabel-variabel keorganisasian adalah yang pertama ada sumber daya, yang kedua ada kepemimpinan, yang ketiga ada penghargaan, yang keempat ada struktur, dan yang kelima ada desain pekerjaan. Lalu variabel yang ketiga adalah variabel psikologikal. Variabel psikologikal memberi informasi yang penting dan berguna tentang beberapa subvariabel psikologial seperti persepsi, kepribadian, dan motivasi yang dapat dipergunakan oleh manajer dalam memecahkan masalah perilaku dan prestasi di tempat kerja. Subvariabel persepsi sangat berperan dalam membentuk perilaku dan prestasi seseorang. Adapun variabel-variabel psikologial, yang pertama ada persepsi, yang kedua ada sikap, yang ketiga ada kepribadian, yang keempat ada belajar, dan yang kelima adalah motivasi. Itu adalah beberapa pertanyaan dari bagian pertama. Lalu saya masuk ke yang bagian kedua. Dalam bagian kedua ini telah diberikan beberapa video penjelasan dan diberikan juga beberapa pertanyaan dan saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, siapa pembicara dari keempat video yang barusan ditonton tersebut? Video pertama pembicaranya adalah Surjani, video kedua pembahasannya adalah Rizda Suryani, video ketiga pembacanya adalah Nusaibah, video keempat pembacanya adalah kelompok 5 terdiri dari Fandi Rizaldi, Andre R. Marcel, lalu Olivina Asmuruf, lalu ada Agustina Habame. Lalu ada pertanyaan yang kedua. Topik apa yang mereka bicarakan dari keempat video tersebut? Video pertama menjelaskan tentang perbedaan individu dan perilaku kerja. Lalu video kedua menjelaskan tentang perbedaan karakteristik individu. Video ketiga menjelaskan tentang perbedaan individu, dan video keempat menjelaskan tentang perbedaan individu dan kepuasan kerja. Lalu pertanyaan yang ketiga, jelaskan isi dari apa yang dijelaskan oleh pembaca dari keempat video tersebut. Video pertama, pembicara menjelaskan tentang perbedaan individu dan perilaku individu. Perbedaan individu sangat berpengaruh terhadap perilaku kerja karena banyak perbedaan setiap manusia dan mempunyai karakteristik. Setiap manusia mempunyai latar belakang, karakteristik individu, kebutuhan, cara pandang. Perbedaan individu di tempat kerja terdiri dari kepribadian, persepsi, dan sikap. Perilaku kerja itu ada produktivitas, kreatif, dan kinerja. Lalu 3 aspek individu pekerja. Yang pertama ada locus of control, yang kedua ada self-efficiency, dan yang ketiga ada kreativitas. Lalu video kedua pembicara menjelaskan tentang perbedaan karakteristik individu. Karakteristik adalah ciri-ciri khas seseorang yang ada pada seseorang. Perbedaan karakteristik ada beberapa macam. Ada fisik, sikap, kegemaran, agama, dan suku. Lalu video ketiga menjelaskan tentang perbedaan individu. Sumber-sumber perbedaan yaitu ada di genetik dan lingkungan. Ragam perbedaan yaitu terdiri dari jenis kelamin, kepribadian, kemampuan intelektual, dan gaya belajar. Lalu video keempat menjelaskan tentang perbedaan individu dan kepuasan kerja.
Lalu pertanyaan yang keempat, apa yang dapat dipelajari dan dipahami setelah menonton keempat video tersebut? Dari saya sendiri, dari keempat video yang di atas, yang dapat saya pahami dan pelajari adalah bahwa setiap individu dalam memiliki sikap, karakteristik, perilaku kerja, setiap individu itu berbeda dan tidak akan pernah sama dengan individu lain. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.